Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pneumatika dan hidrolika dengan judul Jembatan Hidrolika Otomatis dengan menganggotakan Mubarok NIM 18 04911000037, Muhammad Nur Alfian Zulfikar 18091111000039, Abu Rizal Amir 18091111000042, Namira Nur Damayanti 180911000043, Ahmad Yusuf Bahtiar 180911000063, Muhammad Aim Wiza Rahmanaputra 180911000044. Yang pertama, apa saja permasalahan yang dapat diselesaikan? Kerusakan jembatan akibat debit dan arus air besar, karena bisa menghemat anggaran tahunan akibat rusaknya jembatan setiap musim penghujan tiba. Kemudian, warga tidak perlu khawatir jembatan penghubung antar desa mereka rusak saat debit air meningkat. Selanjutnya, kenapa teknologi tersebut sangat perlu dibuat? Dengan menggunakan sistem hidrolika, tidak dibutuhkan SDA yang terus-menerus, melainkan hanya sekali dan akan dikelola berulang-ulang kali. Biaya perawatan terjangkau, tidak terlalu terdampak faktor eksternal, tidak terlalu dibutuhkan tempat yang luas, ramah lingkungan, tidak tergantung pasokan listrik dari PLN karena menggunakan panel surya sebagai sumber utama daya listrik. Landasan teori ilmiah sistem hidrolika. Prinsip dasar hidrolika. Hidrolika adalah ilmu yang menyangkut berbagai gerak dan keadaan keseimbangan zat cair. Pada penggunaannya secara teknis, zat cair dalam industri hidrolika mengandung arti suatu ilmu tentang semua proses mekanis di mana berbagai gerak dan gaya dialihkan dengan bantuan zat cair. Semua instalasi hidrolik bekerja berdasarkan prinsip hidrostatik atau prinsip hidrodinamik. Dalam hal yang pertama, akan terjadi energi tekanan suatu zat cair hidrolik diubah menjadi kerja. Zat cair ini bertindak selaku pengalih energi berdasarkan prinsip hidrodinamika, di mana pengalihan gaya dilakukan oleh energi aliran. Tekanan hidrolik pada ruang tertutup adalah sama ke semua arah. Pada dasar kerjanya adalah hukum Pascal. Zat cair dalam ruang tertutup (tidak mengalir) mendapat tekanan, maka tekanan itu akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata dan tegak lurus pada bidang permukaannya. Sebagai dasar perhitungan hidrostatik adalah hukum Pascal. Zat cair dalam ruang tertutup dan diam mendapatkan tekanan, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata dan tegak lurus bidang permukaan. Untuk menghitung gaya tekanan atau penambahan gaya dapat digunakan rumus segitiga, yaitu gaya sama dengan F, force sama dengan Newton, tekanan sama dengan pressure, sama dengan PA luas penampang, sama dengan area, sama dengan M. Nilai kebaruan dan novelty-nya. Yang pertama, menggunakan teknologi gabungan antara IoT
dan sistem hidrolika pada jembatan. Yang kedua, menggunakan sensor ketinggian air yang diletakkan di hulu sungai sehingga saat debit air tinggi, jembatan yang terletak di hilir sungai dapat terangkat secara sempurna. Yang ketiga, menggunakan sel surya sebagai sumber listrik utama yang ramah lingkungan. Berikut merupakan gambar desain 2 dimensi dan penerapannya. Cara kerja dari alat tersebut. Yang pertama, saat debit air sungai meningkat, sensor ketinggian air akan bekerja. Yang kedua, data dari sensor ketinggian air otomatis akan terkirim ke server melalui bantuan microcontroller. Yang ketiga, server bertugas meneruskan data ke aktuator. Yang keempat, aktuator bekerja sesuai data yang sudah dikirim dari server. Kesimpulan, didapatkan sebuah kesimpulan bahwa konsep jembatan hidrolik otomatis ini dapat meminimalisir kerusakan pada jembatan akibat debit air yang tinggi saat musim penghujan. Sistem hidrolik ini memiliki keuntungan, yakni pemindahan daya yang lebih besar daripada sistem pneumatik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, di bawah komentar. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.